Nah, maka islah perbaikan kita nih bang semua, mulai dari diri kita. Kita stop gaya hidup yang menyelisih sunnah. Mulai hari ini makan minumlah sederhana, ya, gak perlu bawa dari rumah, masak sendiri. Pakaian sederhana, ya, gak perlu branded lagi, jahit sendiri, ya, jahit home industry. Benar, mampu kita, bukan nggak mampu beli. Naik kendaraan sederhana, rumah sederhana, nggak usah lah pakai kredit bank lah, beli rumah cicil. Antum mau jadi budak bank sampai mati, bayar cicilan. Pernikahan sederhana. Itu 5 keperluan hidup diajarkan Nabi itu. Kalau sederhana bang, oh Allah hantarkan suasana surga di dunia. Belum sampai di surga, sudah seperti surga. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau sukses, lihatlah kehidupan sahabat. Mereka lah orang-orang yang telah Allah janjikan surga. Radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tentara, ada yang orang biasa, ada yang pedagang, ada yang buta, ada yang pincang. Sahabat itu semua seperti kita, manusia biasa. Mereka bukan nabi. Tapi mereka telah menyempurnakan sifat-sifat yang ada di dalam hati mereka sehingga Allah bersama mereka. Hari ini kita memandang mulia apa yang Allah hinakan. Dunia ini kan Allah hinakan. Tidak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Oh, kita muliakan, kita agung-agungkan, kita kejar-kejar. Akhirnya apa? Kita terhina. Mohon maaf ya, di mana-mana kita sekarang orang Indonesia, orang Islam lah, orang Islam menyeluruh, menjadi, kalau bahasa dulunya itu hamba sahaya lah, menjadi budaknya orang-orang kafir. Di mana-mana kita mengemis hutang mereka, ya. Dulu di zaman Rasulullah SAW, mereka sibuk agama. Itu yang menjaga kebunnya Abdurrahman bin Auf, itu orang-orang yang bermata biru, berambut pirang. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi waktu itu, mereka berkhidmat ke orang Islam. Mereka punya kebun, dia garap sendiri, dia panen sendiri, hasilnya diberikan ke orang Islam, namanya jizyah. Nggak ada sistem perekonomian yang lebih hebat di zaman mereka. Bayangkan bang, dia punya kebun, dia punya tambang sendiri, dia garap sendiri, terus hasilnya bagi kita. Itu makanya terkumpul harta semuanya itu. Dan mereka hidup damai, hidup tenang dalam kekuasaan Islam. Hari ini kita punya kebun, kita punya tanah, kita punya hutan, kita punya tambang, kita garap sendiri, kerjanya orang Indonesia semua, hasilnya kasih mereka. Ya. Kebalik-balik. Nah, ini yang perlu kita perbaiki nih sebetulnya. Karena ini orang-orang ekonomi, semua orang-orang yang bekerja di sini mesti punya pikir mengembalikan kejayaan Islam dalam perekonomian. Caranya bagaimana? Come back to Allah. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Saya tadi ngobrol sama supir taksi ya. Udah macet lagi, mau saya jam 7 jalan dari Cibubur. Sampai jam 9 di sini. Terus macet lagi Pak Ustadz. Saya bilang, tahu nggak kenapa ini macet? Ini azab dari Allah. Loh, kok azab dari Allah gimana? Karena merebaknya riba. Ya, coba bang, kalau orang harus beli mobil dengan uang cash, nggak banyak mobil di jalan. Mungkin ada cuma berapa ratus mobil aja kan. Sekarang ribuan mobil bang, itu kredit semua tuh. Akhirnya apa? Di mana-mana kemacetan terjadi. Ini bagian, dan ini berperang dengan Allah. Nah, maka islah perbaikan kita nih bang semua, mulai dari diri kita. Kita stop gaya hidup yang menyelisih sunnah. Mulai hari ini makan minumlah sederhana, ya, gak perlu bawa dari rumah, masak sendiri. Pakaian sederhana, ya, gak perlu branded lagi, jahit sendiri, ya, jahit home industry. Benar, mampu kita, bukan nggak mampu beli. Naik kendaraan sederhana, rumah sederhana, nggak usah lah pakai kredit bank lah, beli rumah cicil. Antum mau jadi budak bank sampai mati, bayar cicilan. Pernikahan sederhana,
Itu 5 keperluan hidup yang diajarkan Nabi itu. Kalau sederhana bang, oh Allah hantarkan suasana surga di dunia. Belum sampai di surga, sudah seperti surga. Ini kelihatan wajah-wajah di surga semuanya. Ini kelihatan. Orang mau ke puncak gunung nih, belum sampai di puncak gunung hawa dingin telah terasa. Betul. Sampai di puncak udah mulai sejuk. Orang yang mau ke kobaran api belum sampai di pusat api hawa panas sudah terasa. Orang yang nanti Allah akan hantarkan ke surga belum sampai di surga, di dunia sudah terasa kebahagiaan itu, nikmat. Sudah terbayang surga sama dia. Begitu juga orang yang akan disiksa di neraka nanti, di dunia panas hidupnya, galau, stres, gelisah. Di dunia banyak tapi nggak tenang. Karena nggak ada hubungannya kebahagiaan dengan harta benda. Wallahi nggak ada. Pak, Bu, Pak, Kak, kalau ada hubungan kebahagiaan dengan harta benda, berarti Allah nggak adil. Nggak adil Allah, kasih orang miskin. Tapi ternyata kita lihat begitu banyak orang miskin yang lebih bahagia dari orang kaya. Pikir sekarang. Nah, maka mulai hari ini misi kita yang pertama nih, ini ngopi kita nih, ngobrol kita yang pertama yang harus kita pahami, alihkan cinta dari cinta dunia kepada cinta akhirat. Kita kan dulu gitu, waktu sekolah kita pikir kalau aku tamat sekolah ini aku bahagia, ini happy aku. Udah kelar, orang kuliah. Kalau aku tamat kuliah, happy aku. Ternyata setelah tamat kuliah nggak happy juga, selalu happy. Terus kalau aku udah menikah, pasti aku bahagia. Udah menikah, bahagia nggak? Enggak juga. Kalau aku udah punya anak, aku bahagia. Punya anak dia, aduh anaknya bikin pusing dia. Nanti pikir kalau anakku udah gede, nanti udah nikah, udah keluar rumah, aku bisa bahagia. Jarang orang yang memikirkan nanti gimana. Nah, ujung-ujungnya sebetulnya kalau orang udah menemukan jati diri hidupnya, dia akan pahami sebetulnya kebahagiaan itu di mana, bukan di sana semua. Kebahagiaan itu ada dalam agama. Sebetulnya orang miskin itu bisa bahagia, nggak perlu harus kaya dulu. Gimana caranya? Taati Allah dan Rasulnya. Allah berjanji dalam Al-Quran itu, siapa saja yang beriman dan beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, dia beriman dan beramal saleh, pasti Allah akan berikan hayat thayyibah. Allah berikan kehidupan yang baik. Jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Jangan sampai gara-gara kita sibuk membangun di dunia, kita lupa pembangunan di akhirat. Ya. Banyak orang yang pagi hari pikir dunia dia, bangun tidur bukan pikir agama, tapi pikir dunia, pikir akhirat. Pagi hari bukan ke masjid dia, ke kantor dia, ke pasar dia, lewat sholat subuh. Karena yang tinggal jauh-jauh nih, udah ngejar bis kan, ngejar kereta, itu dia takut sekali ketinggalan telat masuk kantor, tapi nggak kepikiran bagaimana dia sholat subuh. Bangun pagi pikir dunia, pagi hari kerja dunia, siang hari bicara dunia, sore hari pikir dia lagi, malam hari perencana dunia lagi, tidurnya mimpinya dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Berapa banyak orang yang sibuk mengejar dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Coba lihat berapa banyak kita lihat orang yang ingin bangun rumah, tahu-tahu dia mati sebelum rumahnya selesai. Ada nggak? Ada Pak orang yang ingin menikah, Pak? Jomblo nih, pengen menikah. Oh, udah disiapkan semua. Gedung telah disiapkan, undangan telah disebar, catering sudah dipesan. Oh mantap, besok mau ijab kabul, malamnya mati. Maka dibuat, jangan sampai hadirin sekalian. Dunia ini, yang kalau kita mau tahu perbandingan dunia dengan akhirat, maka kita kalau ngaji itu kan banyak sekali itu ayat-ayat Al-Quran yang mencela dunia, banyak sekali itu hadis-hadis Nabi yang mencela dunia. Kalau saja harga dunia dalam panah Allah, kata Rasulullah SAW, sama dengan 11 sayap nyamuk. 11 sayap nyamuk. Saya mau tanya berapa harga 11 sayap nyamuk? Satu kontainer. Nggak ada harganya. Maka orang-orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air pun. Maka di dunia ini antum jangan heran bang. Dia tuh maksiat loh bro. Dia tuh hari-hari, aduh mabuk, hari-hari maksiat, tapi duitnya banyak. Rumahnya bagus, mobilnya mewah. Itu namanya istidraj. Ingat, kucing dikasih makan, tikus dikasih makan. Tapi beda bang. Kucing dikasih makan karena disayang, tikus dikasih makan karena dibenci. Di dalam makanan tikus yang mewah, yang mahal, kadang-kadang roti bakery kan semua. Cuma kucing dikasih makanan sisa aja kadang-kadang. Tapi dia dikasih makan karena disayang, dibelai-belai sama yang punya. Tikus dikasih roti keju,
dibeli itu di bakery, di dalamnya ada racunnya. Jadi orang-orang yang hari ini bermaksiat kepada Allah, mereka hanya menunggu azab Allah datang. Jangan terkesan kita, jangan iri juga kita. Kucing jangan iri lihat makanan tikus terus ikut-ikut makannya. Dimakan kata yang punya rumah, habisin. Dia habisin, mabok dia, diambil keuntungan, dihajar kepalanya. Maka hadirin sekalian, dunia betul-betul sementara saja. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat meninggal.